Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewi Siswanti, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah dengan berjudul Asuhan Keperawatan Gerontik pada Tuan M, 61 tahun, risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan masalah diabetes tipe 2 di Desa Pasungingan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Yang terhormat, penguji 1, Nurrohmah Ida Ayu Trisno Putri, Eskep Nurse MKED. Penguji 2, Dwi Novitasari, Eskep NS MSC. Penguji 3, Wasis Eko Kurniawan, Eskep Nurse MPH. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimanakah asuhan keperawatan gerontik pada Tuan M, risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan masalah diabetes mellitus tipe 2 di Desa Pasungingan. Tujuan masalahnya melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, menyusun perencanaan asuhan keperawatan, dan melakukan evaluasi keperawatan pada klien. Manfaat studi kasus ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya pasien dan keluarga, institusi, dan penulis. Yang pertama, bab 1, latar belakang. Diabetes mellitus di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kencing manis, yang merupakan penyakit gangguan metabolisme pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang disebabkan menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Nilai normal kadar gula darah berkisar antara 70 sampai 126 mg per dl setelah berpuasa 8 jam atau lebih. Sedangkan 2 jam setelah makan, kadar gula darah normalnya tidak lebih dari 200 mg. Gejala awal diabetes mellitus ditunjukkan dengan adanya banyak makan atau polifagi, banyak minum atau polidipsi, dan banyak kencing atau poliuri. Klasifikasi diabetes mellitus dibedakan menjadi 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus kehamilan atau gestasional. Faktor predisposisi. Menurut Smeltzer dan Baer tahun 2013, diabetes mellitus tipe 1 dapat terjadi akibat faktor genetik dan faktor imunologi. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 dapat disebabkan oleh usia di atas 65 tahun, obesitas, riwayat keluarga. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik dikarakteristikan dengan tingginya tingkat glukosa di dalam darah atau hiperglikemi yang terjadi akibat defek sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan cara glukosa darah puasa selama 8 jam atau lebih, glukosa darah postprandial, glukosa darah sewaktu, dan hemoglobin A1C atau HbA1c. Komplikasi dapat terjadi dengan komplikasi akut, komplikasi kronis. Penata laksanaan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan terapi farmakologis, terapi non-farmakologis yang meliputi pengaturan pola makan efektif, latihan fisik, dan edukasi kesehatan tentang diabetes, kemudian pemantauan sendiri kadar glukosa darah, atau biasa sering disebut dengan 5 pilar diabetes mellitus. Bab ketiga, metode studi kasus. Metode studi kasus yang penulis gunakan yaitu rancangan studi kasus, kemudian subjek studi kasus, memfokuskan studi kasus, definisi operasional, tempat dan waktu studi kasus, metode pengumpulan data, penyajian data, dan yang terakhir etika penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengkajian meliputi biodata klien, nama Tuan M, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan KUA. Keluhan utama yang ditemukan, klien mengatakan bulan lalu kadar gula darahnya tinggi mencapai 284 mg, kadang merasa kesemutan di ekstremitas, cepat lelah, dan sering BAK.
Intervensi keperawatan untuk mengatasi diagnosa keperawatan risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah yang sesuai dengan tujuan intervensi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5 kali 30 menit, diharapkan masalah pada klien teratasi dengan kriteria hasil NOC, kadar gula darah, dan manajemen diri glukosa darah. Implementasi keperawatan yang telah dilakukan pada Tuan M dengan risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah pada tanggal 25 Maret sampai 29 Maret telah sesuai dengan rencana intervensi yang diberikan, dengan antara lain penulis melakukan tindakan memonitor kadar gula darah sesuai indikasi, memonitor tanda gejala hiperglikemi seperti poliuri, polidipsi, polifagi, kelemahan, letargi, malaise, padangan kabur, atau sakit kepala. Kemudian, pemantau sendiri kadar glukosa darah menginstruksikan pasien untuk menghindari makanan yang dipantang dan mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan. Menginstruksikan pasien untuk selalu patuh terhadap dietnya, terapi insulinnya, dan melakukan olahraga. Pada tanggal 26 Maret, melakukan tindakan memonitor kadar glukosa darah, menginstruksikan pasien untuk selalu patuh terhadap dietnya, terapi insulinnya, dan melakukan olahraga. Kemudian, mengkaji tingkat pengetahuan pasien mengenai diet yang disarankan, mengkaji pola makan pasien saat ini dan sebelumnya, termasuk makanan yang disukai dan pola makan saat ini, menginstruksikan pasien untuk menghindari makanan yang dipantang dan konsumsi makanan yang diperbolehkan. Pada tanggal 27 Maret, penulis melakukan tindakan memonitor kadar glukosa darah, memonitor tanda dan gejala hiperglikemi, poliuri, polidipsi, polifagi, kelemahan, letargi, malaise, pandangan kabur, atau sakit kepala. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi pada pasien mengenai tujuan kepatuhan terhadap diet yang disarankan terkait dengan diabetes mellitus. Tanggal 28 Maret, penulis melakukan tindakan memonitor kadar glukosa darah, menginstruksikan pasien untuk selalu patuh terhadap dietnya, terapi insulinnya, dan melakukan olahraga. Menginstruksikan pasien untuk menghindari makanan yang dipantang dan mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan. Mengkaji tingkat pengetahuan pasien mengenai diet yang disarankan. Pada tanggal 29 Maret, penulis melakukan tindakan dengan memonitor kadar glukosa darah, menginstruksikan pasien untuk selalu patuh terhadap dietnya, terapi insulinnya, dan melakukan olahraga. Menginstruksikan pasien untuk menghindari makanan yang dipantang dan mengkonsumsi makanan yang diperbolehkan, dan memantau sendiri kadar glukosa darahnya, dan menginstruksikan pasien agar selalu memantau sendiri kadar glukosa darahnya. Kemudian, evaluasi keperawatan pada hari kelima, tanggal 29 Maret, telah ditemukan data subjektif. Tuan M mengatakan akan berusaha patuh dengan dietnya, rutin mengkonsumsi insulin, dan berolahraga. Kemudian, pasien akan memantau sendiri kadar gula darahnya. Data objektif, pasien tampak ingin segera sembuh dengan berusaha patuh terhadap pengobatannya. Data objektif, pasien tampak ingin segera sembuh dengan berusaha patuh terhadap pengobatannya. Gula darah pagi pukul 7 didapatkan hasil 123 mg per dl. Kemudian gula darah sewaktu pukul 2 dengan hasil 195 mg per dl. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.